membawa filosofi budaya Sunda. Sekitar 50 prodi yang sekarang sudah mendapatkan akreditasi internasional, di antaranya ada dari farmasi. Kami ini punya kantor urusan internasional, international office, yang juga kami membuka kelas-kelas internasional pembicaraannya. Jadi insya Allah setelah ini mudah-mudahan kita bisa bikin kerjasama dengan Qatar University. Saya kurang siap menerima pertanyaan ini, tapi coba saya jawab ya. Kan saya bilang Bapak keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast KBRI Doha, Minkoff Potak. Hari ini kita kedatangan tamu spesial kita dari Universitas Padjadjaran Bandung. Langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita hari ini. Kumaha damang Pak Dandi Supriyadi. Asik, alhamdulillah. Saya alhamdulillah Teh Chelsea. Saya bahasa Sundanya sedikit aja Pak. Oke, gitu. Cuma ya. taunya kumaha damang and hatur nuhun. Sudah cukup. Sudah cukup ya Sudah Pak ya. cukup, ya. Nah Pak Dandi, mungkin sebelum kita memulai pembicaraan kita hari ini, Bapak jangan nervous. Enggak. Kalau Bapak nervous, saya makin nervous. Mungkin Pak Dandi bisa sedikit introduction, perkenalan diri, mungkin posisinya Pak Dandi di Unpad. Oke, ya, baik, Teh Chelsea. Saya pengennya Teteh aja ya. Ya boleh deh. Sebagainya dari Unpad. Ya, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Dandi Supriyadi. Saya ini aslinya adalah, ya sebenarnya adalah pekerjaan utamanya adalah sebagai dosen. Dosen di Unpad di Fakultas Ilmu Komunikasi. Tepatnya di prodi jurnalistik. Gitu. Jadi saya sudah mulai ngajar tahun 99, lalu terpotong sekolah dan sebagainya. Saya selesai sekolah S3 tuh 2020 kemarin, dan begitu selesai saya diamanati menjadi kepala kantor komunikasi publik. Atau mungkin yang biasa dikenal orang sebagai kantor humas kali ya. Nah, itu. Seperti itu. Itulah saya. Itulah Bapak ya. Iya. Berarti Bapak ahli jurnalistik ya? Pernah kerja juga di mungkin stasiun TV? Saya pernah di radio, kemudian radio juga di media online. Jangan-jangan gitu. Bapak penyiar radio lagi? Jangan-jangan ya. Oke. Pak, bisa nggak sih sedikit jelaskan ke kita nih Unpad? Unpad itu kampus seperti apa? Kemudian mungkin lokasinya di mana gitu? Karena kan pasti sobat-sobat dari Minkoff Podcast ini kan pasti kan pengen tahu lebih jelas lah soal Unpad. Ya. Jadi Unpad ini sudah bisa dibilang sebagai setengah hidup saya ya, karena saya juga lulusan Unpad. Jadi saya kuliah di Unpad, lulus di Unpad, kerja di Unpad gitu ya. Unpad sendiri adalah Universitas Padjadjaran. Nama Padjadjaran itu adalah sebutan dari nama kerajaan yang konon katanya berdiri di tanah Jawa Barat, Pasundan. Sehingga pastinya kampus ini juga membawa filosofi budaya Sunda dalam perjalanannya begitu. Nah, Unpad ini memang didirikan oleh orang-orang para sesepuh Sunda pada saat itu tahun 50-an ya. Jadi dulu tuh belum pernah ada kampus di Jawa Barat khususnya yang betul-betul didirikan oleh orang pribumi asli. Gitu. Memang ada ITB kan waktu itu ya, tapi ITB kan sebenarnya terusan dari kampus yang ada sejak zaman Belanda, begitu. Nah, yang asli buatan orang Sunda itu belum ada. Akhirnya tahun 57 berdirilah yang namanya Universitas Padjadjaran. Bandung. Ya, waktu itu di Bandung tepatnya. Nah, kenapa saya bilang waktu itu di Bandung? Karena sekarang kalau dengar Unpad itu kampusnya banyak. Oh, gitu. Ya, jadi buka cabang Pak? Bukan cabang ya istilahnya, tapi membuka kampus-kampus yang tersebar supaya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan kampus utamanya sekarang pindah dari Bandung ke Jatinangor. Ya, jadi Jatinangor itu bukan Bandung, itu masuknya ke Kabupaten Sumedang sebenarnya. Nah, itu jaraknya sekitar 21 kilo lah dari Bandung, tapi sekarang sudah ada jalan tol jadi cukup dekat lah gitu ya. Nah, itu besarnya lumayan 178 hektar gitu di Jatinangor ya? Itu. Dan sekarang semua program semua fakultas yang ada di Unpad itu berkumpul di sana semua. Gitu. Jadi kampus utamanya di Jatinangor. Ada lagi kita punya kampus di Pangandaran. Pangandaran itu adalah kawasan pantai selatan di Jawa Barat. Jadi kalau ada yang pengen pantai sambil kuliah bisa.
Dan ada juga kelas diving bahkan ada ya. Jadi kampus kami itu menyediakan kelas diving ya. Oh, okay. Jadi ada satu fakultas program studi perikanan yang memang ada pelajaran divingnya. Oh, begitu. Okay. Nah itu dilaksanakan langsung di laut. Oke, di Pangandaran itu. Di Pangandaran ya, seperti itu. Luar biasa ya Unpad ini ya. Ya, lumayan. Tidak hanya mengembangkan pendidikan, tapi we never know karena ada sebagian orang kan suka diving. Ya. Jadi mungkin Unpad juga memberikan fasilitas itu kepada mahasiswanya ya. Betul. Jadi selain memang ada program studi perikanan, kami juga ada yang disebut sebagai pariwisata bahari. Okay. Itu jadi salah satu lahan mungkin ya untuk lulusan Unpad yang berkuliah di situ untuk menjadi lahan pekerjaan dia setelah lulus. Karena tujuan dari belajar diving itu kan macam-macam. Ada yang memang untuk penelitian bioekosistem yang ada di laut, begitu kan. Ada juga yang difungsikan untuk orang nantinya bisa menjadi, diharapkan bisa jadi guide untuk para diver seluruh dunia. Iya, betul. Begitu, karena akan beda guide yang hanya mengantar orang nyelam dengan guide yang memang sudah punya ilmunya gitu kan. Betul. Seperti itulah kira-kira. Kira-kira mahasiswanya sekarang udah berapa Pak jumlahnya Unpad ini? Karena kan sudah lama. Sudah lama ya. Kira-kira berapa? Ya walaupun sudah lama tapi rata-rata tiap tahun tuh student body yang bertahan tuh ya relatif sama ya, sekitar 40 sampai 60 ribu. Oke. Banyak ya? Iya, banyak Pak. Banyak ya. Bapak bilang tadi belum banyak. Tapi itu dari semua level ya, dari mulai kita punya program sarjana terapan, diploma 4, S1, S2, spesialis, subspesialis sampai ke doktor. Gitu. Nah, ada nggak mahasiswa dari negara lain, internasional student? Ada. Jadi kami ini punya kantor urusan internasional, international office, yang juga kami membuka kelas-kelas internasional. Jadi yang disebut kelas internasional di Unpad itu bukan cuman kelas yang diselenggarakan dalam bahasa Inggris ya. Tapi juga membuka kesempatan untuk orang-orang luar negeri untuk bisa berkuliah di Indonesia, di Unpad tepatnya begitu. Jadi ada beberapa. Paling banyak dari negara mana kira-kira kalau student internasionalnya? Ini soalnya sempat ramai gara-gara COVID ya. Jadi tahun 2020 itu menurun tajam karena banyak orang-orang luar yang tidak bisa masuk ke Indonesia, atau yang sudah masuk ke Indonesia harus pulang gitu ya. Jadi angkanya sempat menurun, tapi sekarang mulai naik lagi. Paling banyak saya pikir ada dari teman-teman dari Asia Tengah ya. Kalau dari ASEAN banyak jelas, ada Malaysia, ada Filipina, ada, atau dari Asia Timur, dari China ada, begitu. China. Juga dari Asia Tengah seperti Pakistan, Afghanistan itu. Palestina juga ada ya. Tapi kebanyakan mereka ngambil jurusan apa untuk Indonesia? Macam-macam, ada tersebar sih ya. Yang paling favorit? Favorit itu adalah ekonomi. Ekonomi. Ekonomi di bidang manajemen paling favorit itu. Lalu sekarang sudah muncul lagi bisnis digital, itu juga banyak dilirik. Dan ada juga dari kedokteran. Iya, saya dengar tuh Pak, banyak ada beberapa teman dari Malaysia, dia ngambil sarjana kedokteran, katanya Indonesia lebih murah dibandingkan Malaysia. Apakah benar? Kan perlu tahu juga kan. Sobat Minggu. Iya, saya tadinya mau bilang Indonesia lebih bagus ya. Tapi ternyata lebih murah ya. Tapi by cost ya. Ya. Mungkin juga itu perhitungan dari mereka mengapa kemudian mengambil pendidikan dokter di Unpad ya. Karena memang dibandingkan dengan yang lain walaupun tetap mahal buat rata-rata masyarakat. Tapi memang kalau dibandingkan termasuk relatif lebih murah dibandingkan dengan pendidikan dokter di kampus-kampus lain. Memang yang namanya pendidikan dokter itu memang harus mahal bagaimanapun karena memang membutuhkan banyak sekali fasilitas kan. Di Unpad itu biaya UKT itu apa ya, SPP ya mungkin ya. Yang paling besar, paling tinggi memang kedokteran. Sekarang itu paling di kelas yang paling mahal tuh sampai mencapai 24 juta kalau tidak salah rupiah. Ya. Per semester. Ya, begitu. Mudah-mudahan saya tidak salah nih ya. sempat menyentuh angka seperti itu. Memang paling mahal. Dan mungkin dirasakan itu tidak semahal di negara asal mereka gitu. Akhirnya memang banyak terutama dari teman-teman dari Malaysia yang kemudian memutuskan untuk kuliah di Unpad untuk mengambil mata kuliah kedokteran, prodi program studi kedokteran gitu ya. Jadi dari Malaysia, kemudian ada juga di negara lain juga, tapi yang lebih banyak Malaysia.
yang setelah lulus kemudian mereka berkarir sebagai dosen dokter-dokter hebat di negaranya. Iya, ya itu benar Pak. Jadi kita harganya lebih murah, tapi hasilnya itu bagus alumninya, gitu. Karena ada beberapa dokter teman-teman saya juga, mereka kerja di Malaysia dan mereka di hospital governmentnya juga. Jadi kan lulusannya berarti luar biasa kan dari Indonesia ini kan. Terpakai gitu. ya. Ya Pak Dandi, berdasarkan ulikan saya. Waduh. Ulikan saya, bukan ulekan Pak. Nah saya lihat ada beberapa berita soal Unpad. Waduh, apa yang nih? Pengen saya menanyakan. Waduh, tentang saya bukan nih. Check and recheck ya, ya. Mungkin tim dari Minkov bisa tayangin nih beritanya langsung di layar. 7 prodi Vkom Unpad resmi terima sertifikat akreditas internasional AKAS. Iya, AKUAS ya. AKUAS, ya. Ini gimana Pak? Jelasin sedikit. Saya jelaskan dengan senang hati ya. Karena Vkom. Karena pertama itu Vkom ya, itu fakultas saya dan salah satu prodi yang menerima juga itu adalah prodi saya, jurnalistik begitu ya. Dan ini sebenarnya kenapa saya bilang saya senang menjelaskannya, karena memang ini salah satu bagian dari usaha Unpad untuk menjadi world class university. Di antaranya adalah kita mencoba untuk mendapatkan akreditasi internasional untuk semua program studi. Saat ini belum semua, tapi sudah cukup banyak, sekitar ada 50-an sekarang yang sudah mendapatkan akreditasi internasional. 50 fakultas. Prodi. Ya, program studi. Program studi yang sudah mendapatkan akreditasi internasional, di antaranya adalah ini. Jadi Vkom ini pada tahun 2024 ini akhirnya mendapatkan secara resmi sertifikat akreditasi internasional dari sebuah lembaga akreditasi dari Jerman namanya AKUAS gitu. Jadi ini menandakan bahwa secara kurikulum, secara kemudian secara kegiatan pembelajaran, secara fasilitas juga itu sudah masuk ke dalam kriteria kualitas internasional. Betul. Gitu. Walaupun ini masih subjek untuk diperbaiki, jadi artinya ada beberapa catatan untuk bisa diperbaiki, namun sudah masuk kriteria bahwa Vkom itu berhak untuk mendapatkan sertifikat internasional. Nah, artinya apa? Artinya adalah bahwa Vkom bisa dengan bebas sekarang untuk menerima mahasiswa asing juga, begitu kan? Menentukan program kurikulum yang juga sesuai dengan standar internasional. Nah, seperti itu. Dan itu membuat kita menjadi jangkauannya jadi bisa lebih luas untuk menebar kebermanfaatan dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Dan ini nggak cuma Vkom. Jadi tadi saya bilang sudah sekitar 50 prodi yang sekarang sudah mendapatkan akreditasi internasional, di antaranya ada dari farmasi, kemudian FPIK, perikanan kelautan, ada kedokteran, ekonomi, bahkan itu hampir semuanya prodi sudah mendapatkan akreditasi internasional. Jadi saya pikir ini hal yang sangat, ini contoh dari hal yang sangat membanggakan sekaligus membawa keberuntungan mungkin bagi Unpad, karena sekarang Unpad sudah dalam track yang benar untuk menuju ke World Class University. Yang Pak Rudi lain itu mendapatkan sertifikat dari AKAS juga atau berbeda? Beda, macam-macam. Jadi AKAS itu salah satu dari lembaga yang menyediakan penilaian akreditasi internasional. Ada, saya kurang begitu hafal nama-namanya ya, ada ASIIN, ada macam-macam lah nama-namanya aneh-aneh. Gitu. Baiklah. Kita punya berita yang kedua. Waduh. Ini kok tegang ya? Kenapa tegang Pak? Minum dulu Pak, minum dulu. Mungkin baik, boleh minum dulu. Takut beritanya aneh-aneh. Iya. Mudah-mudahan bukan tentang saya gitu. Ya, berita keduanya. Unpad buka pendaftaran program sarjana kelas internasional tidak pakai nilai UTBK. Saya nggak tahu Pak UTBK itu apa. Baik, ini mungkin untuk para sahabat Minkov Potok ya yang ada di terutama di Qatar ya. Istilah UTBK ini memang mungkin istilah yang sangat tidak familiar karena ini memang lokal banget nih. UTBK ini adalah singkatan dari ujian tulis berbasis komputer. Itu adalah bagian dari saringan nasional masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia. Jadi ada namanya SNMPTN
SNPMB. Itu saya ikut duluan tuh Pak. Ya. Zamannya saya itu tuh SPBN. Dulu kita Something. namanya belum SNP, Apa sih? dulu namanya Yang ujian seleksi itu. UMPTN, Ya, ada UMPTN, ya, betul. ada SPMB Iya, ya. ya itu dia. Iya, Zamannya iya. saya itu Nah, Pak. Iya ya, Udah sekarang udah ya. Sekarang itu dia berubah ya Pak. udah berubah banget. Berasa tua saya Pak. Ya, nah di SNPMB ini ada dua cara untuk bisa lolos. Yaitu pertama dari seleksi nasional berbasis prestasi. Oke. Itu kita melihat dari nilai rapor ketika mereka para calon-calon mahasiswa itu lulus dari SMA. Nggak ada ujian lagi, cuma lihat nilai rapor doang. Nah itu SNBP namanya, berdasarkan prestasi. Satu lagi SNBT, seleksi nasional berbasis tes. Nah inilah UTBK. Oke. Menggunakan UTBK. Itu memang biasanya diberlakukan untuk warga negara Indonesia, karena memang di situ materi ujiannya itu memang sangat sesuai dengan kurikulum di Indonesia. Oke. Nah untuk program internasional itu kalau ternyata yang mendaftarnya adalah orang WNI gitu ya, dia disarankan untuk tetap ikut UTBK. Nanti nilainya bisa digunakan juga untuk syarat masuk lewat kelas internasional. Tapi untuk warga negara asing yang ingin masuk ke Unpad, kuliah di Unpad itu memang tidak perlu UTBK karena Oke. itu kan beda ya. Iya betul. Gitu. Jadi dengan syarat-syarat lain lewat nilai academic report mereka dari sekolah sebelumnya dan juga dengan bukti kemampuan berbahasa Inggris. Oke. Gitu. Berarti kalau misalkan dia WNI tapi sekolahnya di Qatar, jadi tidak pakai Tidak pakai dong. Tidak usah Ya. ya. Cukup ada academic report dari sekolahnya di Qatar begitu. Kemudian ada bukti kemampuan bahasa Inggris. Oke. Itu bisa IELTS, bisa TOEFL Oke. gitu, seperti itu. Yang saya mau tanyakan Pak, program-program internasional apa yang ditawarkan oleh Universitas Padjadjaran? Karena yang tadi kita lihat kan berita program internasional, tapi yang boleh nggak sedikit apa fakultas? Jadi biar at least sobat-sobat kita bisa tahu, oh saya mau pilih ini deh di Unpad nanti gitu. Nah ini mungkin berita baik ya untuk para sahabat Minkof di Qatar ya, bahwa mulai tahun 2024 ini kami membuka lebih banyak lagi kesempatan untuk kelas internasional. Okay. Kalau dulu tuh hanya 6 yang buka tuh, 6. hanya 6 dan kebanyakan tuh dari fakultas ekonomi. Jadi ada manajemen, akuntansi, ekonomi Islam dan bisnis digital. Lalu ada dari farmasi. Satu lagi kedokteran gigi. Hanya itu aja. Okay. Sekarang kita udah punya sekitar 14 prodi yang membuka kelas internasional. Salah satunya bahkan ilmu komunikasi juga ada gitu ya. Ilmu komunikasi ada, kemudian ada hubungan internasional, ada hukum, prodi hukum, yaitu juga kami membuka. Lalu di kedokteran gigi, farmasi, psikologi kami buka. Okay. Gitu. Jadi untuk lebih jelasnya daftarnya bisa lihat nanti di websitenya Unpad ya, di Unpad ACID. Iya, okay. Unpad ACID itu ada lengkap daftarnya apa saja, tapi sejumlahnya bisa saya katakan sudah ada 14 prodi dari 8 fakultas yang membuka kelas internasional. Program internasional yang ditawarkan oleh Unpad ini full bahasa Inggris atau tidak? Ya, jadi untuk kelas internasional itu kami conduct dalam English semuanya. Okay. Ya. Bisa online atau tidak? Nah, untuk S1 ya, sarjana, kami berlakukan ada kelas hybrid. Oke. Ya. Tapi memang mainly presentasi terbesarnya adalah hadir langsung. Artinya untuk teman-teman dari Qatar yang memang ingin berkuliah di Unpad lewat kelas internasional untuk sarjana, itu memang harus kuliah di sana. Okay. Bisa online paling hanya untuk berapa pertemuan, 3% lah dari sekian banyak pertemuan, 3%-nya bisa dilaksanakan secara online, tapi selebihnya harus dilaksanakan secara tatap muka. Oke, untuk master degree-nya? Nah, untuk master degree dan juga untuk doktoral itu terbuka kemungkinan untuk bisa kuliah online. Okay. Ya. Oke, fine. Begitu. Nah, saya dengar-dengar. Nah, ini banyak gosip nih. Banyak gosip Pak, kiri kanan. Saya dengar katanya Unpad itu ke Qatar. Ya. Ada sesuatu. Nah, ya. Saya nggak bisa jawab karena saya nggak punya kapasitas untuk menjawab. Mungkin Pak Dandi bisa? Oke, ya. Jadi untuk sahabat Minkof Potok itu
ini beneran ya, saya sedang ada di Qatar sekarang. Saya lagi ada di Doha nih. Ya, kebetulan saya pada hari ini bersama delegasi dari Unpad memang sedang berkunjung ke Doha. Tujuan utamanya adalah untuk bertemu dengan alumni sebenarnya, alumni Unpad ya. Dan kami akan meluncurkan sebuah program kerjasama untuk bantuan pendidikan bagi calon-calon mahasiswa yang kurang mampu dari negara-negara Islam. Itu rencananya akan diluncurkan. Tapi pada hari ini tadi pagi kami juga melaksanakan kunjungan ke Qatar University. Begitu. Apa isi penjajakan tersebut? Kami sedang mencari kesempatan untuk berkolaborasi dengan Qatar University. Karena sampai saat ini Unpad belum bekerja sama dengan Qatar University, padahal secara program studi yang ditawarkan, kemudian juga kesamaan budaya, sama-sama mayoritas Muslim gitu ya. Kemudian juga kami punya program studi ekonomi Islam, di sini juga ada. Itu sangat mungkin kita laksanakan kolaborasi. Jadi hari ini kami coba untuk bertemu dengan pihak dari Qatar University yang alhamdulillah pihak Universitas dari Qatar ini bersedia untuk bertemu dengan kami, dan tadi cukup menyenangkan pertemuannya, saling terbuka terutama dalam hal bagaimana kita engage dengan alumni, begitu, dan juga menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri. Itu seru banget pembicaraannya. Jadi insya Allah setelah ini mudah-mudahan kita bisa bikin kerjasama dengan Qatar University. Nah ini semua memang bagian dari upayanya Unpad untuk melakukan kegiatan internasionalisasi. Karena slogan kami adalah Unpad unggul, bermanfaat, dan mendunia. Nah seperti itulah kira-kira. Kalau misalkan mau kerjasama dengan Qatar University nih, maksudnya programnya mau seperti apa? Maksudnya mau 2 tahun di sini, 1 tahun di Indonesia, atau bagaimana? Biar kita tahu lah sedikit. Jadi kan we never know, mungkin ada mahasiswa Indonesia yang di Qatar, kuliah di Qatar University, dan mereka mungkin bisa dapat double degree mungkin, mungkin datang ke Indonesia terus akhirnya bisa lanjut setahun, atau mungkin warga negara asing, mungkin Qatarnya sendiri, at least bisa tahu merasakan Indonesia selama setahun. Jadi sebenarnya sangat terbuka nih ya kemungkinannya mau seperti apa, tapi terus terang hari ini kami belum mencapai pembicaraan ke arah situ. Jadi ini baru penjajakan saja, perkenalan, dan karena ternyata juga Qatar University juga baru kenal dengan penjajaran gitu ya. Tapi selanjutnya kalau memang kami berkesempatan untuk melaksanakan kerjasama, itu sangat banyak skemanya. Sama halnya dengan kerjasama internasional lain yang sudah pernah dilaksanakan oleh Unpad. Itu ada kerjasama tadi ya, double degree tadi, artinya kuliah bersama, mungkin berapa semester, berapa tahun di Indonesia, berapa tahun di Qatar, atau sebaliknya gitu. Atau juga mendatangkan pengajar dari Qatar ke Indonesia dan sebaliknya, atau juga ada student exchange. Itu banyak sekali kemungkinannya. Intinya adalah kerjasama yang dilakukan baik itu dengan Qatar University ataupun dengan universitas di luar Indonesia, itu adalah bagaimana kita membuat networking yang kuat gitu, supaya terbangun saling menguntungkan ya, secara mutualisme gitu. Apa ya keuntungan yang bisa kita dapatkan dari pengalaman bersama kampus luar negeri, dan juga sebaliknya mereka juga mendapatkan pengalaman yang lain dari Indonesia. Jadi Bapak kan membahas soal alumni. Banyak ya alumni dari Unpad tuh kerjanya apa di sini, sektornya apa? Ya, alumni di Unpad ini yang sekarang tergabung di Ikatan Alumni itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan kampus lain mungkin relatif sedikit ya. Kita sekitar ada 50 orang yang sudah bergabung di Ikatan Alumni. Mungkin ada sahabat Minkov yang belum bergabung dari Unpad, gabung aja nih ke Unpad biar sekalian ramai, promosi ya. biar ramai di Qatar nih. Betul. Ada sekitar 50. Dan memang kalau secara profesi kita alumni Unpad ini memang lebih banyak adalah sebagai spouse ya, atau pasangan dari pasangannya yang memang bekerja di Qatar, begitu. Kebanyakan sektor yang digeluti oleh alumni dan pasangannya ini adalah di industri migas ya.
Ada juga yang kemudian bergelut di bidang human resource, Oke, ya, HRD. HRD ya. Lalu ada juga yang mengajar di sini ya. Oh, pengajar juga di sini. Iya, di masalah ekonomi gitu dan. Oh, oke. Tapi memang sebagian besar adalah yang bekerja itu adalah pasangan hidupnya. Nah, dan dia statusnya sebagai alumni Unpad. Iya, gitu. betul. Ya, seperti itu. Tapi seru, artinya apapun yang mereka kerjakan di Qatar pada intinya adalah ternyata semangat untuk tetap membawa nama Unpad, Alma maternya ya. alma maternya itu tetap mengudara gitu ya. Itu sangat tinggi. Sampai slogan dari Ikatan Alumni Unpad di Qatar ini adalah ngapungkeun Unpad. Ngapungkeun itu menerbangkan. Oh, menerbangkan. Menerbangkan Unpad. Itu sangat apa ya? Sangat nyambung dengan visi Unpad sendiri gitu. Okay. Yang memang ingin tetap unggul, bermanfaat bagi masyarakat dan juga mendunia. Jadi artinya itu nyambung ya. Jadi kita ingin ngapung gitu ya, ingin terbang. Bagaimana rencana ke depannya untuk Unpad untuk mencetak mahasiswa unggul yang solid, yang bisa solid ya kita bilang, yang ready untuk di sektor pekerjaan mereka di Qatar ataupun di negara-negara lainnya. Pasti ada tujuannya kan. Ada, apalagi kan Pak Dandi udah pasti keliling beberapa negara. Amin. Ya kan? Pasti kan lihat nih apa yang harus Unpad ini tonjolkan lebih maju. Betul. Jadi biar alumni Unpad ini bisa go internasional. Iya. Ini menarik ya pertanyaannya, karena kalau melihat dari kurikulum ya dari Unpad, sebenarnya kita sudah lebih dari siap untuk bisa bersaing dengan pendidikan dari negara manapun. Betul. Secara kurikulum. Ya. Mungkin yang kemudian bikin kebanyakan orang Indonesia nggak pede itu adalah hal-hal yang bersifat teknis ya, seperti misalnya bahasa, lalu jaringan, gitu ya. Sehingga menimbulkan ketidakpedean ya. Maka menurut saya sebenarnya udah banyak buktinya ketika kemudian orang Indonesia, lulusan Indonesia kemudian berkarir di luar negeri, ternyata mereka bisa menjadi orang sukses. Itu udah banyak contohnya. Iya. Karena ternyata secara kemampuan, kualitas individualnya itu memang keren orang Indonesia tuh sebenarnya gitu ya. Keren gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang mau belajar, terbiasa bekerja keras begitu, sehingga ketika diberi tantangan tuh keinginannya untuk survive itu tinggi. Maka tidak heran apabila orang-orang Indonesia yang kemudian berkarir di luar negeri itu sebenarnya mampu untuk bisa survive dan bahkan bersaing dengan negara lain. Hanya saja dalam prosesnya kadang-kadang nggak kelihatan. Saking mungkin nggak tahu ya, orang Indonesia memang sopan-sopan kali ya, nggak mau menunjukkan diri atau bagaimana gitu betul. Yang kadang-kadang itu bahkan low profile ya. Sederhana itulah Indonesia. Ya, sederhana. Tapi kadang-kadang jadi apa ya? Jadi sesuatu yang malah melemahkan. Betul. Karena akhirnya orang nggak tahu kemampuan aslinya seperti apa. Yeah. So menurut saya kita udah punya bekal kurikulum, kita sudah punya bekal sikap mental ya. Tinggal meningkatkan kepercayaan diri melalui kemampuan bahasa internasional terutama, dan juga memperkuat jaringan. Artinya kita tidak boleh menutup diri untuk bisa berkenalan dengan negara lain, dengan bangsa lain. Kita harus terbuka dengan open minded begitu, supaya kita juga tidak terkurung oleh budaya sendiri dan mampu untuk menerima kebaikan dari budaya lain. Saya pikir itu kunci utama yang harus dilakukan oleh orang-orang Indonesia, terutama Unpad. Tadi kan Bapak bilang keren. Saya lihat baju Papa juga keren hari ini. Keren banget. Eye catching. Black and orange. Mustard ya. Mustard. Ya, mustard. Ya, pasti ada maknanya dong, kaos yang hitam itu. Oke. Kaos yang hitam. Kaos yang hitam dan orange lah pokoknya. Mungkin bisa pasti ada ceritanya dong. Nah, ini saya kurang siap menerima pertanyaan ini, tapi coba saya jawab ya. Kan saya bilang Bapak keren. Kalau kerennya saya udah tahu. Ini baju sebenarnya mewakili warna dari Unpad sendiri ya. Yang kita tuh di logo Unpad ini sebenarnya ada warna emas kan.
Oh, ada iya, warna betul. emas. Itu sebenarnya mewakili itu ya. Dan juga ini memperlihatkan semangat kita untuk menuju ke Indonesia Emas 2045. Ya, di tahun 2045 kan Indonesia akan masuk ke usia emas nih ya. Dan kita tuh dituntut untuk bisa siap ke situ kan. Ready to go. Ready to go. To be golden. To be golden. Jadi minimal kita pakai baju yang sewarna lah gitu ya. Betul. Itu sih ya. Nah, kalau hitam ini sebenarnya maknanya bukan di warna hitamnya. Oke, di Tapi tulisannya. tulisannya Apa tuh Pak tulisannya? ini adalah sebuah akronim kamu. Kamu? Oh. Kamu. Oh, kamu. kamu. Kamu ini adalah singkatan dari Kanal Media Unpad. Oke. So ini adalah saluran komunikasi yang digunakan oleh kami dari Kantor Komunikasi Publik untuk menyebarkan informasi ke seluruh dunia, yaitu melalui Kanal Media Unpad. Gitu. Oke. Keren juga ya Pak. Mungkin nanti selesai podcast saya bisa minta satu ya. Silakan. Kamunya. Kamu. Baiklah. Kayak kita sudah berada di akhir episode kita kali ini dengan Pak Dandi yang merupakan narasumber dari Universitas Padjadjaran Bandung. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Pak sudah sharing ke kita. Setidaknya wawasan ini sangat berguna ya untuk sobat-sobat Minkov kita. Mudah-mudahan. Semoga banyak nih, mudah-mudahan calon-calon mahasiswa ya mencoba untuk menjadi mahasiswanya Unpad, Insyaallah. Ya. Semoga alumni Unpad juga makin sukses, Amin. makin bertambah alumni Unpadnya di Qatar. Amin. Ya, yang tadinya 50 bisa semakin besar. Betul. Ya. Dan terima kasih juga kepada penonton Minkov. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.